Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari Habakuk pasal yang pertama, ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, ada saat-saat dalam hidup ketika hati manusia dipenuhi oleh pertanyaan yang sering sekali tidak mudah untuk dijawab. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa, kita berharap kepadanya, tetapi terkadang keadaan justru membingungkan hati kita karena yang kita lihat justru membuat hati kita bertanya, mengapa ketidakadilan itu bisa terjadi? Mengapa orang-orang yang berbuat jahat sering sekali tampak berhasil, sementara orang yang berusaha hidup benar justru mengalami kesulitan? Pergumulan yang demikian atau pertanyaan yang demikian juga menjadi pergumulan yang sama yang juga pernah dialami oleh Nabi Habakuk. Habakuk hidup pada masa-masa yang sangat rumit dalam sejarah Yehuda. Pada masa itu, bangsa Yehuda sedang mengalami kemerosotan moral yang begitu sangat serius. Kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan terjadi di mana-mana. Hukum tidak lagi dihormati dan kebenaran seolah-olah dibungkam oleh karena kejahatan. Habakuk melihat semua itu dengan mata kepalanya sendiri dan membuat hatinya ketika itu menjadi tidak tenang. Itulah mengapa kalau kita lihat dalam bahagian kitab ini, Habakuk berseru kepada Tuhan dengan penuh kegelisahan. Ia bertanya, mengapa Tuhan seolah-olah diam melihat kejahatan itu terjadi? Ia tidak mengerti mengapa Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi, sehingga ia berseru kepada Tuhan. Nah, ayat kita pada hari ini dalam Habakuk pasal 1 ayat 5 sesungguhnya menjadi jawaban dari seruan Habakuk kepada Tuhan. Tuhan berkata kepadanya, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Kata-kata ini seolah-olah mengajak Habakuk untuk mengangkat pandangannya secara lebih luas. Habakuk selama ini hanya melihat keadaan bangsanya yang penuh dengan kekacauan, tetapi Tuhan mengajaknya untuk melihat bahwa di balik semua peristiwa itu Tuhan sebenarnya sedang bekerja dalam peristiwa kehidupan bangsanya. Tuhan berkata bahwa ia sedang melakukan suatu pekerjaan pada zaman Habakuk. Suatu pekerjaan yang begitu besar sehingga Habakuk sendiri tidak akan mempercayainya sekalipun diceritakan kepadanya. Kalau kita lihat dalam teks ini ketika itu, Tuhan sedang menyatakan bahwa ia akan membangkitkan bangsa Babel untuk menghukum Yehuda. Bagi Habakuk ini sangat sulit dimengerti. Bagaimana mungkin Tuhan yang kudus memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum umatnya sendiri? Dan disinilah sebenarnya pergumulan itu menjadi semakin dalam kepercayaannya. Tuhan tidak menjelaskan semuanya dengan cara yang mudah dipahami oleh manusia. Justru melalui jawaban Tuhan, ini menunjukkan bagaimana caranya bekerja sering sekali melampaui pengertian manusia. Seringkali kehidupan kita juga seperti yang dialami oleh Habakuk. Kita sering sekali hanya melihat bagian kecil dalam perjalanan kehidupan kita. Kita melihat kesulitan yang terjadi, doa yang belum terjawab, rencana yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Dari sudut pandang manusia tentunya semuanya itu tampak membingungkan dan mungkin bahkan terasa tidak adil. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan ketika kita tidak melihatnya, atau mungkin ketika kita tidak memahaminya, Tuhan tetap sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Pekerjaan Tuhan seringkali tidak langsung tampak oleh mata manusia, tetapi Tuhan bekerja melalui proses,
Dia bekerja melalui waktu, melalui peristiwa-peristiwa yang kadang tidak kita mengerti pada saat itu terjadi. Sering sekali baru memahami maksud Tuhan setelah kita melihat kembali perjalanan hidup kita dari belakang. Oleh karenanya, Sobat Kairos, seperti Habakuk, pada akhirnya kita diajak melalui firman Tuhan hari ini untuk mengerti bahwa terkadang pekerjaan Tuhan bukan hanya mengajak kita untuk mencari jawaban semata, tetapi untuk mempercayai Tuhan yang memegang seluruh perjalanan hidup kita di dalam tangannya, sehingga suatu hari kita akan melihat bahwa di dalam semua yang kita tidak mengerti hari ini, Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang besar dan indah dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Shalom.